Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu gerak endonom dan etinom. Jadi gerak endonom itu merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Kemudian gerakan endonom ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada nutasi. Jadi nutasi ini merupakan gerak spontan dari tumbuhan. Dapat kita lihat pada contoh berikut. Ini adalah gerak spontan dari tumbuhan. Kemudian yang kedua ada higroskopis. Itu gerak tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Contoh hidroskopis dapat kita lihat pada animasi berikut, yakni membukanya kotak spora pada tanaman paku. Gerak pada tumbuhan yang kedua yaitu gerak etinom. Jadi gerak etinom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tumbuhan. Kemudian rangsangan pada gerak ini dapat berupa cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, dan zat kimia. Gerak etinom terbagi atas. Yang pertama itu ada gerak tropisme, gerak nasti, dan juga gerak aksis. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Bila gerakannya mendekati arah rangsangan disebut tropisme positif, sedangkan jika responnya menjauhi datangnya rangsangan disebut dengan tropisme negatif. Gerak tropisme dibagi menjadi 7, dapat kalian lihat di layar ini. Yang pertama gerak fototropisme, yaitu gerakan yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Perhatikan contoh fototropisme berikut. Kedua, gerak geotropisme. Geotropisme adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme terbagi atas positif dan negatif. Apabila responnya menuju ke bumi itu positif, dan apabila menjauhi bumi itu negatif. Perhatikan contoh gerak geotropisme berikut. Akar itu akan senantiasa bergerak ke bawah mendekati gravitasi. Nah, itu yang disebut dengan geotropisme positif. Begitupun dengan daun itu akan senantiasa bergerak ke atas menjauhi gravitasi yang disebut dengan geotropisme negatif. Yang ketiga, hidrotropisme itu adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Jadi misalnya akar yang selalu menuju ke tempat yang berair. Perhatikan contoh hidrotropisme berikut. Akan bergerak ke arah air itu disebut dengan hidrotropisme positif. Daun pula akan senantiasa menjauhi air yang disebut hidrotropisme negatif. Yang keempat, kemotropisme, yaitu gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa zat kimia.
Dapat kita lihat pada contoh kemotropisme berikut. Misalnya gerak akar akan bergerak menuju ke tanah yang diberi pupuk, ataupun akar yang bergerak menuju air. Yang kelima, trimotropisme, yaitu gerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Yang ketujuh, skotropisme, yaitu gerak pertumbuhan ke arah kegelapan. Contohnya gerak nasti itu ada 4. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang putri malu. Contohnya ya, di sini saya akan mencoba menyentuh putri malu pada sisi bagian sini. Meskipun saya menyentuh sisi pada bagian sini, tapi yang bagian sini dia juga nutup kan, karena dia tidak memperhatikan arah datangnya rangsang. Coba lagi yuk yang sebelah sini. Oh, meskipun saya nyentuh sebelah bagian sisi sini, tapi bagian sisi sini sama bagian depan dia juga menutup, karena tidak memperhatikan arah datangnya rangsang. Ini merupakan contoh tanaman tumbuhan lamtoro. Gerak tumbuhannya adalah dinasti, yang mana dia kalau siang hari membuka daunnya, tapi kalau dia malam hari daunnya menutup. Musim semi telah menyapa kota Istanbul di Turki. Siapapun tak mungkin tak menyadari. Karena di sini setiap cuaca kembali hangat bermentari, kuntum-kuntum cantik tulip merekah indah mengiringi. Terdapat sedikitnya 20 juta bunga dari tak kurang 200 varietas berbeda di seluruh penjuru kota. Dan tiap awal tulip mulai mekar berwarna, masyarakat peringatinya sebagai festival tulip tahunan. Video yang sebelumnya saya tampilkan itu belum lengkap ya. Saya lanjutkan, yang selanjutnya ini ada haptonasti, yaitu gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Mari kita simak contoh berikut. Selanjutnya, nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus, seperti air, suhu, matahari, dan zat kimia. Mari kita saksikan contoh gerak nasti kompleks berikut. Fototaksis yaitu gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya, seperti alga hijau atau Chlamydomonas akan mendekati tempat dengan cahaya yang intensitasnya sedang. Namun, jika semakin tinggi atau kuat intensitas cahaya tersebut, alga hijau tersebut akan menjauhi tempat tersebut. Selanjutnya yaitu gerak kemotaksis, adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan zat kimia seperti sel gamet tumbuhan lumut. Pada tumbuhan lumut,
yaitu pada spermatozoa pada agkekonium akan bergerak karena tertarik oleh sukrosa atau asam malap. Pergerakan ini terjadi karena adanya zat kimia pada sel gamet betina. Gerak selanjutnya yaitu galvanotaksis. Gerak tumbuhan yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan yang bermuatan listrik, dan contohnya gerak alga hijau dan bakteri yang bergerak mendekati sumber rangsangan yang mengandung arus listrik, seperti gambar yang sudah tertera